Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal YouTube Pak Handoko. Di dalam video ini saya akan mencoba untuk membahas contoh soal P3K Asisten Apoteker tahun 2023, tentu dengan pembahasannya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini akan mengikuti tes P3K, khususnya formasi asisten apoteker. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang pertama sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan pertama ini adalah opsi yang C, yakni memiliki public speaking yang bagus gitu ya. Jadi, dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang baik, apoteker memang harus memenuhi sejumlah kriteria yang penting. Namun, kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum tidak termasuk dalam kriteria yang khusus untuk apoteker. Meskipun komunikasi dengan pasien dan pelanggan penting, kemampuan public speaking yang bagus bukanlah salah satu kriteria yang umumnya diukur dalam profesi apoteker. Nah, untuk pilihan yang lainnya gitu ya, pembahasannya yang pertama yakni opsi yang A, harus memenuhi persyaratan administrasi. Ini penting karena apoteker harus memenuhi persyaratan administratif dan lisensi untuk berpraktek. Kemudian yang B, memiliki kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental adalah faktor kritis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan efektif. Kemudian opsi yang D, berpenampilan profesional, sehat, bersih, rapi. Penampilan yang profesional adalah salah satu kriteria penting untuk menciptakan kepercayaan pasien dan pelanggan. Kemudian opsi yang E, menggunakan atribut praktik. Menggunakan atribut praktik seperti seragam atau perlengkapan kerja yang sesuai adalah penting untuk menciptakan lingkungan yang steril dan profesional di apotek. Jadi jawaban yang C adalah yang tidak sesuai gitu ya dengan kriteria-kriteria yang umumnya diterapkan dalam profesi apoteker. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang pertama. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, waktu menjawab pertanyaan kedua sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kedua ini adalah opsi yang E, yakni pemberi pelayanan dalam bentuk pelayanan klinis, analitis, teknis sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi, apoteker sebagai caregiver adalah peran apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan masyarakat. Ini mencakup pemberian pelayanan klinis seperti konseling obat, manajemen penyakit, dan lain-lain. Pelayanan analitis seperti pengujian laboratorium, dan pelayanan teknis seperti pemantauan efek samping obat. Semua pelayanan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfokus pada perawatan pasien dan kesehatan masyarakat. Nah, kalau untuk opsi yang lain ya, yakni opsi yang A, memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Ini adalah aspek yang penting, tetapi itu bukan inti dari peran caregiver apoteker. Kemudian yang B, senang belajar dari kuliah dan harus selalu dijaga walaupun sudah bekerja. Pendidikan dan pengembangan terus-menerus memang penting dalam profesi apoteker, tetapi ini lebih tentang pengembangan diri daripada peran caregiver. Kemudian yang C, memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan melatih apoteker generasi mendatang. Ini lebih terkait dengan peran pendidik atau mentor daripada peran caregiver gitu ya. Kemudian yang D, yakni selalu menerapkan kaidah umum dalam mengumpulkan informasi kesediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian. Ini penting, tetapi ini lebih
tentang aspek teknis daripada peran caregiver apoteker ya. Jadi jawaban yang E itu adalah jawaban yang paling relevan dalam konteks peran apoteker sebagai caregiver. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oke, pertanyaan yang ketiga waktunya sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketiga ini adalah opsi yang A, yakni mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif gitu ya. Jadi program evaluasi penggunaan obat atau evaluasi of drug utilization review biasanya bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pola penggunaan obat secara kuantitatif dan analitis. Hal ini mencakup analisis data yang berkaitan dengan jenis obat yang digunakan, dosis, durasi penggunaan, penggunaan obat bersamaan, efek samping, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang kuantitatif dan objektif yang dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan penggunaan obat. Nah, untuk opsi yang lain gitu ya, yang pertanyaan itu yang B, mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat. Ini adalah salah satu tujuan utama dari program evaluasi penggunaan obat, yaitu memahami keadaan saat ini dalam penggunaan obat. Kemudian opsi yang C, membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu. Ini juga merupakan salah satu tujuan penting dari program ini, yaitu untuk melihat perubahan dalam pola penggunaan obat dari waktu ke waktu. Kemudian opsi yang D, memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat. Nah, salah satu tujuan utama program ini adalah memberikan masukan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki penggunaan obat. Kemudian opsi yang E, menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat. Program ini itu juga digunakan untuk menilai dampak dari intervensi atau tindakan yang dilakukan dalam penggunaan obat. Jadi jawaban yang A itu yang paling nggak sesuai dengan tujuan program evaluasi penggunaan obat yang umumnya bersifat kuantitatif dan analitis. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Oke, waktu menjawab pertanyaan keempat sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keempat ini adalah yang E, yakni propiram gitu ya. Jadi narkotika golongan 1 adalah narkotika yang memiliki potensi penyalahgunaan dan dampak negatif yang sangat tinggi. Pada dasarnya, semua pilihan pada opsi A, B, C, dan D adalah narkotika golongan 1. Nah, kita bahas yang satu-satu ya, yakni yang opsi A, tanaman koka. Nah, tanaman koka itu mengandung kokain yang merupakan narkotika golongan 1. Kemudian heroin adalah salah satu contoh narkoba golongan 1 juga. Lanjut yaitu asetorfina. Nah, asetorfina adalah salah satu senyawa yang termasuk dalam narkotika golongan 1. Kemudian papaver somniferum. Nah, adalah tanaman yang menghasilkan opium yang juga termasuk dalam narkotika golongan 1. Kemudian yang opsi E, propiram. Nah, propiram adalah obat yang digunakan sebagai antitutusif atau obat batuk dan tidak termasuk dalam narkotika golongan 1. Jadi, jawaban E adalah yang tidak termasuk dalam narkotika golongan 1. Ya, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keempat. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kelima.
Oke, waktu menjawab pertanyaan kelima sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan kelima ini adalah opsi yang B, yakni melaksanakan dokumentasi selama kegiatan berjalan, gitu ya. Jadi, kewajiban apoteker, pengelola apotek adalah serangkaian tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan etika profesi apoteker. Tugas-tugas tersebut mencakup pelayanan resep dokter, dokter gigi, dokter hewan, yaitu yang ada pada pilihan A ya, menandatangani salinan resep pilihan C, kemudian merahasiakan dan menyimpan resep dengan baik pilihan D, serta melayani orang dengan alergi atau ODA atau pasien dalam pengawasan yakni PDP sesuai ketentuan, yakni pilihan E gitu ya. Nah, sedangkan pilihan B melaksanakan dokumentasi selama kegiatan berjalan bukanlah kewajiban khusus yang secara eksplisit disebutkan dalam tugas-tugas apoteker pengelola apotek. Namun, dokumentasi mungkin diperlukan dalam proses administrasi dan pengelolaan apotek. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang kelima. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Oke, waktu menjawab pertanyaan yang keenam sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan keenam ini adalah opsi yang D, yakni menjalani tugas belajar selama 5 bulan gitu ya. Jadi dalam konteks aturan dan peraturan yang mengatur apoteker sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, biasanya terdapat ketentuan yang mengatur kondisi di mana seorang apoteker dapat diberhentikan dari jabatannya. Pilihan yang D yang menyebutkan menjalani tugas belajar selama 5 bulan tidak umumnya merupakan alasan untuk diberhentikan dari jabatan. Biasanya, tugas belajar adalah bagian dari pengembangan profesional dan karir, dan apoteker diizinkan untuk menjalani tugas belajar untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, pilihan A, B, C, dan E adalah alasan yang umumnya dapat menyebabkan diberhentikan dari jabatan. Nah, untuk opsi yang A gitu ya, yakni mengundurkan diri dari jabatan. Apoteker dapat mengundurkan diri dari jabatannya jika menginginkan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan instansi atau lembaga tempat dia bekerja. Kemudian yang B, diberhentikan sementara sebagai PNS. Nah, diberhentikan sementara biasanya terkait dengan tindakan disiplin atau penyelidikan terhadap perilaku atau tindakan apoteker yang melanggar aturan atau peraturan. Kemudian opsi yang C, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Apoteker dapat mengambil cuti di luar tanggungan negara untuk alasan pribadi atau tertentu, tetapi ini biasanya bukan alasan untuk diberhentikan dari jabatan. Kemudian yang E, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional apoteker. Jika apoteker ditugaskan untuk melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan jabatan fungsionalnya, ini dapat menjadi alasan untuk diberhentikan dari jabatan atau pengembalian ke jabatan fungsionalnya. Jadi jawaban yang D adalah yang tidak sesuai dalam konteks alasan diberhentikan dari jabatan apoteker. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang keenam. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. Oke, waktu menjawab pertanyaan ketujuh sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ketujuh ini adalah opsi yang C, yakni tahapan registrasi mayor. Jadi tahapan registrasi suatu obat atau sediaan farmasi yang ingin menambahkan indikasi baru yang melibatkan perubahan besar pada indikasi atau penggunaan umumnya dikenal sebagai registrasi mayor. Registrasi mayor biasanya memerlukan pengumpulan data dan informasi yang lebih lengkap, uji klinis yang signifikan, dan proses evaluasi yang lebih rinci oleh otoritas pengawas
seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, yakni BPOM. Proses ini memerlukan persetujuan BPOM sebelum produk tersebut dapat dijual dengan indikasi baru tersebut. Nah, pilihan jawaban yang lainnya gitu ya, yang A misalkan yang baru. Registrasi baru digunakan ketika suatu produk pertama kali akan didaftarkan untuk dijual di pasar. Kemudian yang B, registrasi ulang biasanya dilakukan untuk memperbarui izin atau perpanjangan izin edar suatu produk yang sudah ada. Kemudian kalau untuk yang D, minor dengan pemberitahuan, registrasi minor dengan pemberitahuan digunakan untuk ketika perubahan pada produk atau indikasi relatif kecil dan hanya memerlukan pemberitahuan kepada otoritas pengawasan. Kemudian yang E, minor dengan persetujuan. Registrasi minor dengan persetujuan digunakan ketika perubahan pada produk atau indikasi relatif kecil dan memerlukan persetujuan dari otoritas pengawasan. Jadi dalam konteks penambahan indikasi baru pada suatu sediaan yang sudah ada, prosesnya biasanya akan diklasifikasikan sebagai registrasi mayor. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-7. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-8 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-8 adalah opsi yang B, yakni ward floor stock gitu ya. Jadi pada rumah sakit kelas C yang kurang memiliki apoteker, obat-obatan seperti suppositoria paracetamol disimpan dalam jumlah tertentu di ruang rawat inap dan dikelola oleh tenaga teknis kefarmasian yang diawasi oleh apoteker. Nah, dalam konteks rumah sakit penyimpanan dan distribusi obat di unit atau unit perawatan atau ruang rawat inap sering disebut sebagai ward floor stock atau stok lantai ruangan. Ini adalah praktek di mana obat-obatan yang sering digunakan dalam unit atau unit perawatan tertentu disimpan di sana untuk penggunaan pasien. Hal ini memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien untuk perawat dan staf medis dalam memberikan obat kepada pasien. Kemudian untuk opsi-opsi yang lain gitu ya, yakni yang A, individual prescribing. Ini adalah praktik di mana obat diresepkan untuk pasien secara individu berdasarkan kebutuhan dan kondisi medis mereka. Kemudian yang C, automatically dispensing. Ini mencakup penggunaan perangkat otomatis seperti robot farmasi untuk mengambil dan mengemas dosis obat secara otomatis. Nah, kemudian yang D, unit dose dispensing. Ini adalah praktik di mana obat diberikan dalam dosis yang telah dikemas secara terpisah dan siap digunakan oleh pasien. Kemudian yang E, once daily dose dispensing. Ini adalah praktik di mana obat diberikan dalam dosis sekali sehari yang umumnya digunakan untuk memudahkan pengelolaan obat oleh pasien. Jadi dalam konteks yang diberikan, jawaban B adalah yang paling sesuai dengan penyimpanan dan distribusi obat di rumah sakit kelas C yang kurang memiliki apoteker. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-9 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-9 ini adalah opsi yang C gitu ya, yakni efek samping berupa mulut kering gitu. Nah, tiotropium adalah obat yang termasuk dalam kelompok bronchodilator yang digunakan untuk mengobati penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, termasuk bronkitis kronis dan emfisema. Salah satu efek samping yang umum terkait dengan penggunaan obat ini adalah mulut kering atau xerostomia.
Efek samping ini dapat mempengaruhi produksi air liur dalam mulut sehingga pasien merasakan mulutnya kering dan tidak nyaman. Nah, pilihan jawaban yang lain gitu ya, misalkan yang diare. Diare bukan efek samping yang umum terkait dengan penggunaan tiotropium. Kemudian B yang gelisah. Gelisah juga bukan efek samping utama dari tiotropium gitu ya. Kemudian sakit kepala. Nah, sakit kepala adalah efek samping yang mungkin terjadi, tetapi bukan yang paling umum. Kemudian yang E yakni tremor. Nah, tremor getaran atau gemeter tidak termasuk dalam efek samping yang umum dari tiotropium. Jadi dalam konteks penggunaan tiotropium pada pasien laki-laki 82 tahun dengan infeksi paru dan eksaserbasi PPOK, efek samping yang paling mungkin adalah mulut kering gitu, yakni yang ada pada pilihan C gitu. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Oke, waktu menjawab pertanyaan ke-10 sudah habis. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ke-10 ini adalah obat yang C ya, yakni natrium levothyroxine gitu. Jadi hipotiroidisme adalah kondisi di mana kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk menggantikan kekurangan hormon tiroid, pasien dengan hipotiroidisme sering diberikan hormon tiroid sintesis yang disebut natrium levothyroxine atau levothyroxine sodium. Obat ini adalah hormon tiroid yang digunakan untuk menggantikan atau mengatur kadar hormon tiroid dalam tubuh. Dengan memberikan levothyroxine sodium, kondisi hipotiroidisme dapat dikendalikan dan gejala seperti letih, lemas, dan kedinginan dapat diperbaiki. Nah, pilihan-pilihan yang lainnya gitu ya, yang A yakni prednison adalah obat kortikosteroid yang digunakan untuk mengobati kondisi peradangan dan berbagai gangguan lainnya, tetapi bukan untuk mengobati hipotiroidisme. Kemudian opsi yang B, propiltioracil. Propiltioracil adalah obat yang digunakan untuk mengobati hipertiroidisme. Kelenjar tiroid terlalu aktif, bukan hipotiroidisme gitu ya. Kemudian yang D, dobutamin. Nah, dobutamin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi masalah jantung, bukan untuk mengobati hipotiroidisme. Kemudian opsi yang E, metamizol. Nah, metamizol adalah obat analgesik ya, pereda nyeri dan antipiretik penurun panas, tetapi bukan untuk mengobati hipotiroidisme. Jadi obat yang sesuai untuk pasien dengan hipotiroidisme adalah natrium levothyroxine, yakni yang ada dalam opsi C itu ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan yang ke-10. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di ujung dari video ini ya. Seperti biasanya, ketika sudah mencapai akhir dari video pembelajaran, maka saya akan memberikan satu pertanyaan tambahan yang menjadi kuis untuk hari ini gitu ya. Nah, saya berharap teman-teman mencermati pertanyaan ini, kemudian memberikan jawaban gitu ya, memberikan jawaban, dan mohon jawaban-jawaban dari teman-teman itu disampaikan melalui kolom komentar sehingga nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan teman-teman yang sedang menonton video ini juga gitu ya, agar kita sama-sama belajar dan mendapatkan pengetahuan baru, dan semoga juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ketika mengikuti tes P3K, khususnya jalur formasi asisten apoteker gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua mendapatkan manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.